Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anakku, silahkan kalian amati gambar berikut. Di sini ada bananas, pisang, wortel, kentang, dan sebagainya. Apakah kalian selalu makan makanan seperti pada gambar berikut? Nah, makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga organ pencernaan. Jadi, makanan yang sehat dan bergizi itu dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Biasanya, kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Lalu apa iklan itu? Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kemudian, apa saja media penyampaian iklan? Media penyampaian iklan dibedakan menjadi dua. Ada media cetak dan juga ada media elektronik. Untuk media cetak, itu contohnya ada surat kabar dan majalah. Kemudian untuk media elektronik, contohnya ada radio dan juga televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan itu adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh iklan berikut. Di sini ada gambar contoh iklan yang bertuliskan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, kira-kira kata kunci dari iklan pada gambar di samping apa? Nah, kata kuncinya adalah pertumbuhan otak anak. Nah, dari kata kunci itu, berarti tujuan iklan di samping adalah apa? Mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada gambar sapi. Nah, kalian sudah tahu bahwa sapi termasuk hewan yang bisa menghasilkan susu. Untuk menghasilkan susu, tentunya apa? Sapi harus makan yang baik. Apakah kalian tahu bagaimana cara mencerna makanan pada sapi? Nah, sapi, kerbau, rusa,
domba, kambing, dan kijang termasuk hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Nah, pencernaan pada sapi yang pertama berawal dari mulut. Nih, di sini adalah mulut sapi. Di dalam mulut sapi itu terdapat gigi, lidah, dan saliva. Kemudian dari mulut, berikutnya adalah ke esofagus. Apa tuh esofagus itu? Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kemudian dari mulut ke esofagus, nah kemudian lanjut ke rumen. Nah di sini. Lanjut ke rumen. Apa itu rumen? Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, dari rumen tadi, makanannya akan kembali kemana? Kembali ke mulut. Nah, selanjutnya, setelah rumen, nah di sini ada tadi ya, kemudian ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk omasum. Nah, selanjutnya dari retikulum ke omasum. Omasum di sini, warnanya pink ini. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, selanjutnya ke abomasum. Nih, yang warna putih. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, dari abomasum lanjut ke usus. Usus sapi dewasa itu mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, yang terakhir, nah ini, anus, di tempat keluarnya feses sapi. Nah, itu tadi adalah pencernaan pada sapi. Dari mulut, kemudian ke esofagus, kemudian ke rumen, kembali lagi ke mulut, kemudian lanjut ke retikulum, ke omasum, abomasum, kemudian lanjut ke usus, baru yang terakhir, nah ke anus, tempat keluarnya feses sapi. Jadi kalau kita gambarkan dalam alur pencernaan pada hewan ruminansia, nah salah satunya adalah tadi sapi, ya. Jadi mulai mulut, esofagus, kemudian rumen atau perut besar, kemudian ke mulut, selanjutnya ke retikulum, kemudian lanjut ke omasum, kemudian lanjut ke abomasum, kemudian ke usus, dan terakhir di
anus. Itu adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.